Halo kawan LAN, kita ketemu lagi di Ngepot Kui. Oke, dari Puslat Bangka DOD ya. Oke, sekarang kita lagi ada di Youth Talk Series. Jadi waktunya anak-anak muda nih ya ikut bicara di sini ya. Nah, di edisi kita kali ini kita punya tamu spesial perdana ya. Ada Mas Yogi Prihandoko. Selamat datang Mas Yogi. Ya, terima kasih. Mas Yogi ini jadi peserta terbaik di pelatihan dasar CPNS angkatan 29 Puslat Bangka DOD. Selamat ya. Terima kasih. Ya, gimana nih perasaannya Mas Yogi nih terpilih jadi peserta terbaik dan baru selesai ya pelatihannya tadi siang ya dilepas. Gimana perasaannya? Ya. Yang pertama tentunya seneng ya, seneng karena juara satu itu senengnya nggak bisa disembunyiin gitu kan, pasti ada rasa seneng. Yang kedua bangga juga ya mewakili instansi. Karena ada 2 instansi dan kebetulan dari instansi kami yang juara gitu loh. Jadi ada rasa seneng, bangga. Terus juga nggak nyangka juga sebenarnya, nggak nyangka juga karena rasanya kok biasa-biasa aja gitu kan, tapi kok ternyata juara gitu kan. Nah, mungkin itu ya yang seketika dirasakan ketika diumumkan menjadi loh kok juara 1 gitu. Lah ya. Iya betul. Oke, kan kalau Mas Yogi ini dosen FKIP ya Mas ya? Betul. Dari Universitas Lambung Mangkurat. Mangkurat. Udah berapa lama nih kalau saya dengar, saya sempat mengulik-ngulik nih ya, kayaknya sebelum jadi dosen di Unlam nih sebelumnya udah sempat juga menjalani sebagai dosen ya, di mana kalau boleh tahu Mas? Jadi saya itu sebelum di ULM ya, sempat setahun mengajar di Jogja, di Universitas PGRI Yogyakarta selama setahun. Sama aja. FKIP juga? Di FKIP jurusan saya di pendidikan guru SD. Pendidikan guru SD. Waktu itu sambil kuliah sebenarnya di sana, sempat melanjutkan S3. Terus sementara ini karena diterima CPNS ini pindah ke Banjarmasin dulu gitu. Oke. Kalau saya sih agak berkaca sama diri saya sendiri juga ya, sama mungkin teman-teman saya dekat gitu ya. Kan jarang tuh ada orang mau spesifik milih guru SD gitu kan. Betul. Kayaknya kok ngapain sih ngajar SD gitu, kayak apalagi sampai S2 gitu ya, khusus untuk SD. Apa yang membuat Mas Yogi tertarik untuk mengambil jurusan SD, guru SD ini? Ya, yang pertama jurusan PGSD itu memang kadang menjadi apa ya? Seperti di anak tirikan gitu lah ibaratnya. Ibarat dulu itu ditanya jurusan apa ya gitu kan, kalau orang jawabnya hukum gitu kan, ekonomi, akuntansi gitu politik, fisip. Kalau PGSD kan jawabnya pelan ya, PGSD gitu. Kayak gimana gitu. Semangat gitu loh, kayak gimana gitu rasanya. Mungkin pilihan kedua, ketiga gitu kan ya. Biasanya masuknya di pilihan kedua dan ketiga. Nah, dari situ memang ada keinginan, jadi awalnya memang jadi guru SD ya, karena saya S1 sampai S3 PGSD, SD terus ya. Jadi ada keinginan gimana sih caranya biar anak-anak muda ini ada keinginan lah untuk menjadi guru gitu kan. Karena guru itu kan secara apa ya, mungkin sebutannya pahlawan tanpa tanda jasa ya. Jadi dari situ mungkin banyak sesuatu yang dipikirkan berulang kali untuk menjadi guru. Mungkin jangan-jangan nanti honorer lagi gitu kan, gajinya segitu lagi gitu kan. Terus, di daerah terpencil lagi. Betul, rata-rata kan kalau SMA gitu kan udah di tengah kota ya. Kalau SD itu kan biasanya jauh, di kampung gitu kan, gedungnya jelek, mahasiswanya dikit ya kan. Nah begitu. Nah mulai dari situ gimana caranya biar anak-anak muda ini mulai tertarik ke dunia SD. Jadi guru SD itu keren loh gitu kan. Nah, ada keinginan itu, kemudian ingin juga bagaimana memperbaiki sistem pendidikan di SD, karena semua kan berawal dari SD gitu kan. Mungkin itu sih, Mbak. Oke, berarti sih kita kayak ibarat mengenal sistem sekolah itu kan pertama kali ya di SD ya. Betul. Mulai ada aturan yang tegas. Kalau di TK kan kita masih agak banyak bermainnya ya dibandingkan kalau di SD ya. Jadi oke. Sekarang kita masuk ke diklatnya nih ya. Kita bahas tentang diklatnya ya. Oke. Apa sih kalau hal yang paling berkesan yang Mas Yogi rasakan dari pelatihan yang diikutin kemarin? Oke.
Jadi kalau di pelatihan ini sistemnya blended ya, sudah masuk blended sehingga di awal kita diberikan materi untuk belajar melalui MOC itu, kemudian sampai ke blended learning, kemudian sampai sekarang ini klasikal baru selesai pagi tadi kan. Nah, banyak sebetulnya pengalaman kalau ke sharing-sharing dengan teman-teman itu pengalamannya macam-macam. Artinya di kegiatan ini banyak melatih kompetensi kita. Betul. Kalau saya jujur, salah satu hal yang benar-benar nampak itu di mungkin salah satu mata pelatihan ya, mata pelatihan yang Smart ASN. Oh, Smart ASN ya. Agenda berapa tuh? Coba saya menguji. Agenda 3. Oke, agenda 3. Juara 1 masih ingat ya. Iya, nanti diambil lagi tuh kalau lupa. Jadi di situ benar-benar kita berlatih untuk mengolah video, mengolah gambar. Yang kemarin-kemarin nggak kenal dengan Canva, sekarang jadi akrab dengan Canva. Bahkan saya sebelum ikut pelatihan masih jarang pakai Canva. Pakainya apa? Nah, jarang pakai video-video seperti itu. Jadi editing pakai HP aja gitu loh. Jadi kalau bikin PPT ya pakai PowerPoint aja gitu kan. Nah, setelah ikut pelatihan ini bahkan saya kemarin sudah berani ke SD memberikan pelatihan guru-guru untuk menggunakan Canva. Nah, itu kan artinya ada sesuatu yang bermanfaat. Artinya ada sesuatu yang di samping tujuan utama kita mengikuti laser ada manfaat lain yang juga dapat diperoleh itu. Oke. Iya, jadi ada bisa memperkaya model pembelajarannya yang bisa diadopsi juga ya. Iya, betul. Oke. Nah, terus aktualisasinya nih ya, kan Mas Yogi mengangkat pengembangan perangkat pembelajaran PKN SD materi High Order Thinking Skills. Betul. Nah, sebelum masuk tentang ini nih, proses aktualisasinya, coba Mas Yogi mungkin bisa bantu nih jelasin ke kawan LAN ya. HOTS ini apa sih? High Order Thinking Skill ini apa sih? Dan seberapa penting sih untuk anak SD? Atau entah ini saya kurang tahu ya, apakah sasaran HOTS-nya ini adalah HOTS-nya si guru SD-nya atau nanti untuk bisa membangun HOTS-nya dari si murid SD-nya juga nih. Ya, mungkin kawan LAN juga bisa dibantu untuk bisa memahami ini. Ya. Jadi High Order Thinking Skill ini sebenarnya sudah cukup lama ya kalau perkembangannya di luar negeri mungkin sudah 10-20 tahun yang lalu sudah berkembang cukup banyak digunakan di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia memang masih jarang penggunaan High Order Thinking Skill ini di kegiatan perkuliahan maupun di kegiatan pembelajaran. Nah, kalau untuk peruntukannya, karena saya dosen, saya peruntukan untuk mahasiswa. Tapi bukan hanya terhenti di situ, karena mahasiswa ini nantinya juga akan dipraktikkan juga dalam membuat RPP ya, istilahnya RPP kalau di SD. Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran. Artinya pembelajaran itu benar-benar terancang dan tidak sembarangan gitu kan. Karena kan ada itu kayak guru cuma buat RPP sekali buat setahun gitu loh. Jadi RPP itu hanya buat sekali bulan depan, tahun depan dipakai lagi. Enggak. Tapi di HOTS ada pola berpikir tingkat tinggi namanya High Order Thinking Skill. Nah, sementara yang berlaku di sini adalah LOTS. Yang sering digunakan itu LOTS, Low Order Thinking Skill. Jadi ada istilah C1 sampai dengan C6. C1 itu adalah mengingat, C2 memahami, kemudian C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, kemudian C6 mengkreasikan atau merancang. Nah, yang digunakan hanya C1 sampai C3 saja sampai sekarang ini. Nah, di perangkat pembelajaran yang saya susun ini, di HOTS ini harapannya anak SD ini setidaknya sudah mulai menggunakan C4. Minimal jadi C4 ya. Nah, di perangkat pembelajaran ini sudah saya susun gimana caranya agar mahasiswa khususnya di prodi BGSD ya, calon-calon guru SD ini mulai merancang pembelajaran untuk calon-calon siswanya itu nanti. Begitu. Oke, ya. Karena memang kalau SD, misalnya anak saya kebetulan di SD kelas 1 ya. Ini kan pendidikan kewarganegaraan ya. Betul. Kan ya? Itu juga
anak-anak SD kelas 1 itu sudah diajarkan untuk menghafal Pancasila gitu. Padahal saya juga nggak yakin mereka bisa memahami konsep dari masing-masing sila itu apa sih. Mereka hanya sekedar hafal. Tapi mungkin memang itu tahapan awal seperti itu ya. Seiring dengan pertambahan ini ya usia mereka dan kemampuan berpikir mereka. Dan memang perlu sih sebenarnya HOTS ini ya. Jadi supaya mereka benar-benar bisa nggak hafalan aja gitu. Sila 1 apa sih? Pengamalannya apa? Nggak bentuk hafalan tapi benar-benar bisa memahami. Oh iya, ketuhanan. Oh berarti bagaimana melaksanakan keyakinannya seperti itu ya. Oke. Nah, kita masuk nih pada saat Mas Yogi mengaktualisasikan kegiatannya ya. Pada di proses awal itu bagaimana tuh Mas Yogi mencoba untuk mengidentifikasi berbagai isu dan akhirnya menentukan isu yang diangkat itu prosesnya seperti apa? Iya. Jadi untuk isu pertama saya melakukan studi teori dulu ya. Jadi kalau mengikuti tahap-tahap pengembangan bahan ajar, ada salah satu riset namanya Research and Development atau disebut R&D kalau di perguruan tinggi. Memang tahap pertama untuk mengembangkan sebuah produk, karena perangkat pembelajaran itu kan produk ya. Produk itu diawali dengan studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu diawali dengan studi teori ya. Studi teori itu kita baca artikel, baca buku, baca jurnal-jurnal. Nah, di situ sudah mulai harusnya menemukan sebuah apa sih sebenarnya yang hangat saat ini gitu kan. Apa sih yang penting saat ini. Nah, dari teori itu kemudian kita cari data di lapangan. Jadi data di lapangan itu nanti dilakukan melalui wawancara. Wawancara dengan dosen, wawancara dengan mahasiswa, wawancara dengan kaprodi, dan juga wawancara dengan mentor tentunya. Karena kebetulan mentor saya Pak Ali Rahman itu adalah ketua jurusan. Diawali dari situ kemudian muncullah 3 isu. Dari 3 isu itu kemudian dilakukan analisis level dampak. Jadi dari ketiga isu itu akhirnya yang memiliki level dampak tertinggi, artinya tidak hanya satu dampak saja yang muncul, tapi 3 level dampak itu di isu yang belum adanya perangkat pembelajaran HOTS. Nah, disitulah kemudian dianalisis menggunakan teknik APKL ya, mulai aktualitas, bagaimana kekhalayakannya, bagaimana layak atau tidaknya. Nah, dari proses analisis itu akhirnya mengerucutlah satu isu yang saya angkat adalah belum adanya perangkat pembelajaran itu. Dan itu yang paling possible untuk diintervensi ya. Betul. Oke. Kemudian ini dari isu-isu tersebut, dari isu yang akhirnya diangkat itu tadi ya HOTS itu aktualisasi atau gagasan yang muncul akhirnya membuat perangkat pembelajaran itu. Apa aja tuh kegiatannya di situ? Nah, dari perangkat pembelajaran itu ada 5 kegiatan yang saya susun. Kegiatan pertama itu adalah membuat RPS ya, rencana pembelajaran semester. Yang kedua adalah RTP, rencana tugas perkuliahan, dan RP, rencana penilaian. Itu untuk kegiatan 1. Kemudian kegiatan 2 adalah membuat materi pembelajaran. Nah, jadi tidak hanya perencanaannya saja, tapi materinya juga saya siapkan. Yang ketiga adalah menyusun contoh. Tidak hanya materi saja, tapi ada contohnya. Contohnya itu adalah contoh untuk menyusun RPP ya. Kalau saya tadi kan nyusun RPS, sedangkan calon guru SD itu nanti di sekolah harus bisa menyusun RPP. Yang lebih detail lagi ya. Betul. Itu nanti diperuntukkan untuk siswa SD. RPP dan instrumen ya. Instrumen itu ada soal, ada kemudian gimana sih kisi-kisi soal. Nah, itu saya bikin contoh. Karena kebiasaannya mahasiswa itu kalau diceritain aja, dikasih materi aja, nanti bingung pasti. Iya, masih abstrak gitu menurut mereka. Kalau ini loh materinya, ini loh contohnya, kamu buat kayak gini gitu. Nah, itu biasanya bisa. Nah, itu makanya ada kegiatan yang ketiga tadi membuat ada contohnya yang saya sertakan. Kemudian kegiatan keempat adalah membuat bahan tayang ya. Bahan tayang itu istilah untuk PPT ya, kalau istilahnya PPT, PowerPoint lah. Tapi karena saya tidak hanya menggunakan PowerPoint, tapi saya juga membuat video pembelajaran. Jadi video pembelajaran itu saya share di YouTube. Maksud saya sebenarnya begini. Jadi tidak
karena tidak hanya waktu pembelajaran di kelas itu dosen menerangkan aja gitu loh. Karena habis kadang. Iya. Kita itu kadang ceramah satu SKS, dua SKS itu nggak terasa, tiba-tiba waktunya udah habis gitu kan. Iya. Mahasiswanya belum ngapa-ngapain lagi gitu kan. Esok lagi padahal udah harus ganti materi lagi. Nah, disitulah saya mulai berpikir harus cari cara nih gitu kan. Akhirnya saya buat video. Ya mungkin kita agak sedikit kerja keras ya, Iya. karena harus merekam video, edit ini, edit itu. Jadi sebelum perkuliahan mahasiswa kan belajar dulu malamnya mungkin atau paginya, sehingga waktu Betul, pertemuan di kelas itu mereka tinggal action gitu. Iya, tinggal sudah siap gitu. Kita nggak harus ngulang lagi, Iya. nerangin lagi, langsung action, kita tinggal memfasilitasi aja gitu. Iya. Dan yang kelima, kegiatan terakhir, saya juga melakukan uji keefektifan. Jadi kan biasanya dosen tuh pokoknya materi buat aja deh gitu kan, buat buku ya buat aja gitu kan, tapi nggak tahu itu benar-benar efektif nggak, itu benar-benar manfaat nggak bagi mahasiswa gitu kan. Nah, untuk meyakinkan itu, karena harapan saya kan materi yang saya buat ini kan tidak saya pakai sendiri ya, mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain, orang lain bisa juga menggunakan perangkat pembelajaran saya itu untuk kegiatan di perkuliahannya. Nah, sehingga untuk meyakinkan itu saya lakukan uji keefektifan. Saya uji cobakan ke mahasiswa, saya lakukan pretest, post-test, sehingga kalau dihitung secara statistik ya, karena kan kadang kalau testimoni itu takutnya nah ini di setting nih gitu kan, ini buat-buat nih gitu kan. Nah akhirnya saya uji secara statistik gitu lah, biar kelihatan ilmiah gitu kan, ada ilmiahnya, dan sehingga setelah saya uji statistik ternyata signifikan gitu kan peningkatnya antara sebelum dan sesudah menggunakan perangkat pembelajaran itu. Itu sih ada 5 kegiatan yang saya gunakan di aktualisasi. Iya, dan memang kalau kita lihat pembelajaran di luar negeri itu juga seperti itu ya. Jadi biasanya mahasiswa itu udah dikasih bahan nih, kamu baca ini nih, jurnal ini berapa list gitu. Jadi di kelas itu udah tinggal discuss aja gitu. Kita nggak mulai dari awal lagi menjelaskan lagi, karena emang ya udah dewasa ya, pembelajaran dewasa. Oke, sekarang nih kan kalau pelatihan kita ini sebenarnya kan tujuannya untuk menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values berakhlak ya, dalam mendukung employer branding kita bangga melayani bangsa. Nah, betul. Kalau Mas Yogi sendiri mendefinisikan berakhlak dalam kaitannya dengan tugas Mas Yogi sebagai dosen itu seperti apa? Ya. Jadi kalau di dosen memang kalau dilihat secara jabatan fungsionalnya ada tridharma ya. Ada tridharma perguruan tinggi, mulai dari pengajaran, penelitian, kemudian pengabdian masyarakat. Itu sebagai salah satu tugas sebagai dosen. Tapi juga karena kami ASN ya semoga bisa 100% ya, kami masih calon ya. Nah, ada nilai-nilai ASN yang harus ditaati juga tentang berakhlak. Dari nilai berakhlak ini memang kalau sebagai dosen yang utama, ya sebenarnya semua utama juga sih. Tapi yang utama memang melayani mahasiswa, itu yang pertama mungkin berorientasi pelayanan ya, itu paling utama. Karena tujuan kami dosen itu rata-rata pendidik itu kan tujuannya pasti mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan. Ya itu rata-rata kan orang menjawab seperti itu. Ya memang secara eksplisit seperti itu gitu kan. Meskipun sebenarnya masih banyak tanggung jawab yang kami harus jalani, harus kami tanggung terkait dengan berakhlak, mulai dari berorientasi pelayanan, bagaimana kami melayani mahasiswa, nggak hanya mahasiswa aja sih sebenarnya, kami punya tanggung jawab melayani masyarakat juga, ya. karena harus mengabdi kepada masyarakat. Kemudian mungkin akuntabelnya, bagaimana tanggung jawab, karena ilmu itu kan kebenaran ilmu itu menjadi salah satu tanggung jawab di dunia dan akhirat juga kan. Kalau kita sampai salah, apalagi saya dosen PGSD, kalau sampai saya salah nanti itu menurun lagi, mereka ngajarkan di muridnya lagi ya kan, menurun lagi. Nah itu kan bisa berlipat ganda. Itu salah satu tanggung jawab kami, sehingga mungkin akuntabelnya ya bagaimana kita berhati-hati lah, tanggung jawab untuk memberikan ilmu yang benar-benar sudah berkualitas dan teruji kebenarannya. Betul. Kemudian dari akuntabel, kemudian ada berorientasi pelayanan, dan juga kolaboratif juga ya, yang cenderung kolaboratif, karena di suatu lembaga itu memang yang utama juga kolaboratif, bagaimana kita berkolaborasi dengan rekan dosen, karena kegiatan penelitian itu kan nggak mungkin ya kalau sendirian gitu kan, kita harus kolaborasi dengan senior. Mungkin yang paling menonjol yang dirasakan itu 3 itu. Di sisi lain juga mungkin yang kayak
adaptif, Iya, kemudian kompeten. Kalau kompeten. kompeten jelas ya kamu selalu Harus, ya iya. kan selalu tingkatkan kompeten itu, bagaimana belajar terus, apalagi kalau di kampus ini kan andragogi ya, sudah Iya, betul. membelajarin orang dewasa. Jadi nggak bisa lagi tuh mereka dibohong-bohongi gitu kan. Iya, Apalagi- sumber pengetahuan udah sangat luas iya, ya. udah sangat luas. Ibaratnya kita itu perguruan tinggi itu sudah nggak bisa gitu loh jual ilmu, itu nggak bisa, ilmu aja nggak bisa, karena Google itu udah sangat luas ya Iya. kan, lebih pintar dari kita bahkan. Mm-mm. Kita harus bisa menjual bagaimana menginspirasi gitu kan, bagaimana menginspirasi mahasiswa. Kalau hanya jual ilmu udah mahasiswa itu ngantuk dijelasin. Iya, betul. Mungkin itu sih yang cenderung di dosen ya, karena jabatan saya dosen. Oke, tadi kan itu internalisasi berakhlak terkait dengan tugas Mas Iya. Yogi sebagai dosen. Nah, Betul. sekarang kita coba ke skup yang lebih luas lagi nih, dunia pendidikan lagi nih. Nah, kalau di dunia pendidikan yang lebih luas nih, internalisasi berakhlak tuh seberapa penting sih gitu? Iya. Seberapa bisa berpengaruhnya? Jadi kalau pendidikan itu memang yang pertama memang untuk apa ya? Yang pertama yang istilahnya paling cenderung itu untuk adaptif ya. Yang adaptif. Karena memang kalau kata orang sekarang itu dunia sudah mulai memasuki Society 5.0 kan. Di luar katanya seperti itu di Iya. Jepang. Tapi nggak tahu ya Di di kita baru Indonesia. sampai berapa O ya gitu. Ya, katanya kita ada yang bilang masih 4O, ada yang masih katanya merangkak ke 5O. Nah, yang penting kalau menurut saya di berakhlak ini bagaimana kita selalu adaptif ya dengan teknologi-teknologi yang sering sudah ada, kadang tidak terduga-duga gitu loh. Kadang perubahan itu kan cepat banget loh. Iya. Ada katanya orang mengatakan di sini adalah era disruptif gitu kan. Iya. Perubahan itu cepat. Sehingga pendidikan itu tidak hanya untuk mencetak siswa yang pintar, tapi siswa yang adaptif. Ya kan istilahnya kalau di dunia pendidikan ini harus mencetak sumber daya manusia yang memiliki resilience yang bagus, ada daya tahan yang bagus. Karena kita nggak tahu loh siswa kita ini besok mau jadi apa gitu kan, ya kan? Mungkin ada sekarang pekerjaan menjadi GoFood, Gojek gitu kan, dulu kan nggak ada. Saya yakin orang-orang yang sekarang bekerja di industri-industri startup seperti itu, waktu masa kecilnya dia ditanya nggak bakal dia punya cita-cita seperti itu, karena pekerjaan itu belum ada gitu loh. Nah, kuncinya apa? Ketika kita mampu adaptasi dengan lingkungan, dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, sehingga mereka sewaktu-waktu siap kalau ada perubahan gitu loh. Makanya harus ada HOTS itu tadi yang saya kembangkan tadi, tidak hanya terus materi dihafalin, dipahami, diingat-ingat, ya sudah kacau nanti depannya gitu kan. Nah, itu yang pertama tadi tentang adaptif. Yang kedua adalah teamwork. Kalau di berakhlak namanya adalah kolaboratif. Nah, dari kolaboratif ini tidak bisa orang itu bekerja sendiri. Ibaratnya satu kepala akan sulit berpikir, tapi 2 kepala, 3 kepala, 4 kepala akan lebih mudah untuk memecahkan masalah. Betul. Nah, karena di zaman sekarang ini bukan siapa yang pintar, tapi siapa yang memiliki relasi yang bagus katanya kan. Sekarang sudah mulai ke generasi Z ya. Generasi Z itu kuncinya adalah bagaimana untuk menjalin teamwork, menjalin hubungan. Di ASN ini sudah ternyata juga kalau dikaitkan dengan perkembangan zaman juga masuk juga gitu loh, dari kolaboratifnya. Kemudian kalau kompetensi ya tentu terus berkembang ya, karena kompetensi ini merupakan sesuatu yang sifatnya dinamis gitu loh, tidak harus terhenti di satu titik tapi terus berkembang. Dan juga yang terakhir tentunya loyal ya. Loyal. Banyak teknologi, banyak orang mungkin melihat dunia luar semakin maju, tapi loyalitas terhadap NKRI ini kurang juga. Itu juga yang perlu dikuatkan. Zaman sekarang ya emang sumber pengetahuan di mana-mana, tapi tidak menjamin juga itu merupakan sumber pengetahuan yang benar ya, berserakan. Tapi sangat kurang apa sih istilahnya itu kalau Pak Gita Wirawan sebut gitu, apakah kredibilitasnya lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Sekarang ini kalau pelatihan dasar kita kan sekarang udah mencoba untuk mengakomodasi generasi Z ini ya, yang udah akrab dengan dunia digital gitu. Makanya kita proses pembelajarannya juga sudah blended learning ya, menggabungkan antara e-learning dengan klasikal. Nah, kalau menurut Mas Yogi yang udah menjalani sistem pembelajaran seperti ini, kira-kira ada kekurangannya nggak sih yang masih dari blended learning ini? Apakah masih ada yang dirasa kurang nih, saya nggak bisa dapat ini nih?
Dibandingkan dengan misalnya dia secara klasikal gitu, secara klasikal sepenuhnya gitu. Dari blended learning Ya, kalau dari blended learning ini ada kekurangan apa? Jadi dari blended learning ini saya kira kalau overall sudah cukup bagus ya. Jadi tidak hanya yang kita belajar saja, kita ngupload tugas saja, tapi ada blendednya gitu kan. Ada 2 pembelajaran yang sudah digabungkan. Jadi tidak hanya nulis-nulis saja, tapi direview juga oleh coach kita, oleh fasilitator di LAN ini sudah sangat baik. Tapi mungkin kalau boleh saran ya ini ya, saran aja ya. Iya. Ini bebas saran. Nggak masalah, silakan. Kemarin keluhan teman-teman itu ada di batas uploadnya, karena laporan kita itu kan rata-rata pakai Canva ya, pakai Canva itu rata-rata ukurannya di atas 20 MB, ada yang 30 MB ya, bahkan kalau yang suka ngedit itu bisa sampai 50 MB. Sementara di Colabjar itu batasnya cuma 10 MB. Nah, sehingga alternatif kami kemarin ada yang dikompres, ya kan, dengan resiko gambarnya pecah, kualitasnya kurang. Jadi takutnya kalau kompresnya kebanyakan sampai 10 MB, karena batasnya kan 10 MB, itu nanti nggak terbaca tulisannya. Akhirnya beberapa teman juga akhirnya kita pakai link di Google Drive. Nah, kami ketik di Word linknya. Nah, yang kami upload ke Colabjar itu linknya aja, jadi terhubung ke Google Drive. Nah, mungkin nanti kalau boleh saran di web itu mungkin bisa ditingkatkan kapasitasnya. Nah, iya. Oke, itu keterbatasan kita juga kan. Oke, mungkin ini bisa jadi masukan juga ya untuk penyelenggara. Oke, selanjutnya nih kita bicara jauh ke depan ke 2045 ya. Jauh sekali. Cita-cita Pak Jokowi yang Indonesia Emas 2045 ya. Ini kan ada berapa pilar Indonesia Emas 2045? Salah satu pilarnya itu kan adalah pembangunan SDM ya. Betul. Nah, ini kan sangat erat kaitannya dengan tugasnya Mas Yogi ya. Kalau menurut Mas Yogi sendiri memandang dunia pendidikan ini, terutama generasi muda ya, kan yang Mas Yogi ini concern sekarang fokusnya di SD ya. Dan kalau kita lihat dari usianya, memang generasi muda di usia SD inilah nanti yang akan mengisi di tahun 2045 itu ya. Betul. Nah, kalau Mas Yogi ngelihat sendiri, dunia pendidikan kita saat ini kira-kira bisa mendukung mereka untuk nanti bisa mengisi di Indonesia Emas 2045 atau seperti apa? Iya. Jadi kalau siswa SD itu kan rata-rata sekarang berarti antara 6 sampai 12 ya, maksimal 12 tahun, berarti 2045 itu masih 23 tahun lagi. Jadi mereka nanti kurang lebih usia 40-an ya. Memang itu fase-fase emas dalam karir, dalam jabatan kan antara 40 sampai 50. Memang anak-anak SD zaman sekarang ini sebetulnya yang bakal menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, bakal memegang peranan-peranan penting di tahun 2045. Nah, tapi memang kalau di pendidikan akhir-akhir ini kita mendengar istilah merdeka belajar ya, merdeka belajar. Cuma yang digaungkan itu memang di perguruan tinggi yang sudah benar-benar kuat ya, ada MBKM istilahnya. Merdeka belajar, kampus merdeka istilahnya kalau di perguruan tinggi. Tapi di SD bagaimana? Jadi di SD itu pun sekarang saya rasa sudah sangat mendukung ya. Mendukung untuk pencapaian generasi emas 2045 melalui merdeka belajar. Jadi ada istilah pelajar Pancasila. Ada istilah sekarang pelajar Pancasila. Mulai dari bagaimana mereka ada 7 karakter ya, ada beberapa karakter, bagaimana mereka bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana kesetiaan mereka dalam kegotong royongan, bagaimana kemudian kebinekaan itu tidak hanya kebinekaan nasional, tapi kebinekaan global. Nah, saya rasa melalui karakter pelajar Pancasila ini ya, kenapa dinamakan karakter Pancasila? Karena memang salah satu ideologi di Indonesia ini kan Pancasila, karena kebetulan saya fokusnya di PPKI juga gitu kan. Dan kebetulan istilah yang digunakan itu memang pelajar Pancasila di kurikulum merdeka di SD itu saya rasa sudah sangat mampu. Kemudian kalau di perguruan tinggi khususnya di mahasiswa saya ya, mahasiswa di PGSD ini memang kalau mau kita out the box kan nggak bisa ya. Karena kalau guru mahasiswa ekonomi itu mungkin bisa ya, Anda harus jadi pengusaha, Anda harus menjadi menteri gitu kan. Anda kalau kami kan nggak bisa. Itu malah justru keluar dari tujuan kalau gitu. Jadi harus menjadi guru SD begitu. Nah, apa yang kami sampaikan ke mahasiswa tentang bagaimana pembelajaran SD ya,
tentunya kalau masih SD itu kan ibarat jalan itu baru mulai ya, mulai berjalan. Sehingga tanamkanlah pendidikan karakter di SD. Jangan, kalau orang Jawa bilang ojo kakitan, ojo gumunan gitu kan. Jangan mudah terkejut, jangan mudah silau dengan perubahan, tapi mengikutilah perubahan itu. Jadi jangan kita dikendalikan oleh perubahan, jadilah Anda ini menjadi agen-agen perubahan. Nah, disitulah karakter pelajar Pancasila ini dikuatkan, sehingga meskipun terhempas oleh gempuran zaman ya bahasanya, tapi mereka tetap memiliki sifat loyal terhadap Pancasila. NKRI-nya masih terjaga gitu mungkin. Iya. Pondasinya tetap kuat gitu. Betul. Ya, setia kepada bangsa dan negara. Oke. Nah, kalau gambaran ideal dunia pendidikan di tahun 2045 menurut Mas Yogi seperti apa? Oke. Di SD atau keseluruhan nih? Keseluruhan. Okay. Ya, kalau keseluruhan mungkin Merdeka Belajar itu solusi yang tepat sudah, saya pikir. Jadi tidak hanya mahasiswa atau siswa atau di semua jenjang lah itu hanya terfokus dalam satu bidang saja gitu kan. Kalau di dunia pendidikan ini ada multiple intelligence istilahnya. Jadi anak itu sebenarnya dikatakan pinter bodoh itu nggak boleh. Mungkin dia mata pelajaran matematika nggak bisa karena dia bakatnya di seni gitu kan. Mungkin di hitung-hitungan nggak bisa, tapi kan iya karena dia bakatnya di bahasa gitu kan. Nah, itu harus diterapkan di Merdeka Belajar ini. Sebenarnya sudah mulai diterapkan semua itu. Jadi nggak harus loh kamu itu belajar matematika terus-terusan gitu kan. Nggak harus loh kamu itu belajar seni. Mungkin kalau yang badannya besar kayak saya ini nggak harus kamu pintar olahraga gitu kan, karena momok biasanya ya, yang besar itu ikut olahraga harus pelajarannya senam lantai gitu kan, guling-guling itu momok sendiri. Rata-rata yang ini begitu. Nah itu mulai kembangkan sesuai dengan bakat, sesuai dengan apa yang memang menjadi passionmu gitu. Jadi itu sebenarnya esensi dunia pendidikan. Oke. Ya, jadi dunia pendidikan itu yang lebih kita lebih mencoba memahami anak didik kita ya. Betul. Mereka ini karena bagaimanapun juga setiap anak kan punya keunikan tersendiri ya. Tapi memang kalau sekarang itu kan anak SD kan dipaksa untuk belajar semua ya. Betul. Berbagai macam pelajaran itu udah harus tetap mereka mereka pelajarin semua, dan berarti harapan Mas Yogi nanti di 2045 proses pembelajaran itu benar-benar bisa leluasa lah, istilahnya fleksibel dan leluasa gitu. Oke, anak didik kita lebih bebas untuk memilih mana yang mereka mampu dan mereka lebih minatin gitu ya. Betul. Oke, itu tadi ya kawanlan ya pendapat dari Mas Yogi tentang gambaran ideal dunia pendidikan di tahun 2045. Itu menjadi harapan kita bersama juga ya. Kita bisa mempunyai dunia pendidikan yang lebih wise, lebih bijaksana, lebih bisa memahami anak didik ya. Tidak hanya memaksakan dengan apa yang ada di pikiran orang dewasa, karena kan yang menciptakan kurikulum, media pembelajaran adalah orang dewasa. Tapi bagaimana kita bisa merumuskan media pembelajaran dengan memahami karakter anak didik kita gitu ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Mas Yogi ya sudah bisa hadir di kegiatan kita Youth Talk Series ini. Sukses untuk Mas Yogi. Semoga Latsar ini tidak menjadi pelatihan terakhir yang diikuti Mas Yogi di Pusilat Bangka DOD. Mungkin kedepannya ada lagi momen yang lain ya. Yes, di momen yang lain. Oke, sekian kawanlan Youth Talk Series kali ini. Sampai jumpa di seri-seri berikutnya. Bye bye.